Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa inna nas'aluka an taj'ala kalamana hadhihi khalisatan liwajhikal karim wa khususan wa taqassas wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa jami'an al-mu'minin wa jami'an al-mu'minat wa khalina wa khalaqina wa rusulihim wa furu'ihim wa sallallahu jami'an masyayikhina fid din wa ahya'i wa amwat summa istilahu alaihi kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa naj'alana min dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'ala zawji nafaqatuz zawjati wa mahruha. Wa 'alaihi laha mut'atun abidi wal bahaimi nafaqatuhum wa alla yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu wa la yadurru bihim min ghairi haqqin wa yajibu 'ala zawjati ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahillu wa alla tasuma wa la takhruja min baitihi illa bi izni. Wa yajibu 'ala zawji, wajib atas suami apa yang wajib, nafaqatuz zawjati wa mahruha, wajib memberikan nafkah kepada istri, wa mahruha, dan wajib juga memberikan maharnya. Di sini kita masih ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan nafkah. Pada kesempatan sebelumnya kita bahas bahwa kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah baik kepada orang tua maupun kepada anak. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Mana syarat ketentuannya? Yang pertama, kemarin kita wajib ngasih nafkah pada orang tua kalau kitanya tergolong musir, orang yang duitnya ada, orang yang punya kelebihan. Kelebihan dari mana? Kelebihan dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya. Baru kemudian kalau masih ada kelebihan, baru dianggap punya kewajiban memberi nafkah kepada orang tua. Itu pun orang tuanya ada kriterianya, yaitu orang tuanya harus berupa orang tua yang merekanya ini orang tuanya muksir. Apa muksir? Duitnya susah dikit itu. Kalau muksir ya banyakan. Kalau muksir,
Meskipun kemarin kita bahas orang tuanya mah sebenarnya masih bisa kerja, masih ada kerjaannya. Tapi namanya kerjaan orang tua ya, mungkin ada kalanya mereka kerja bukan sekedar nyari penghidupan. Kadang-kadang ada kalau kita melihat orang-orang yang udah tua-tua gitu ya, kita lihat di jalanan udah masih berdagang aja. Karena kalau ditanya, emang anaknya kemana? Ada anak emang masih dapat nggak ngasih? Terus kenapa masih dagang mulu? Ya katanya iseng-iseng, jadi kesibukan begitu benar. Ya kan namanya orang di ruang guru mah bete itu loh pakai. Kalau lagi baru bete, kalau lagi dulu puyeng, alang-alang. Jadi meskipun mereka punya usaha, bisa bekerja, tapi selama kategori keuangan dianggap mungsir dan anaknya punya kategori keuangan mungsir, maka si anak punya kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tuanya. Juga kemarin kita bahas kita punya kewajiban ngasih nafkah buat anak. Ya, nafkah buat anak. Anak yang mana? Anak yang mereka ini pertama aksar, harus muksir orangnya. Ya namanya anak tuh biasanya muksir sih. Ya, anak biasanya nggak punya duit dari mana? Ya, nggak punya duit anak, kecuali kalau lagi lebaran. Udah banyak gatel. Sini masih dulu. Tapi baru lah diakuin. Ya nggak apa-apa sih. Boleh ya begitu. Kalau ngomong apa-apa. Karena harta anak itu bagi orang tua halal. Meskipun gak ngomong atau bahkan meskipun anaknya gak ngasih. Apalagi kalau mamanya ada orang tua kita datang ke rumah, tahu-tahu lagi ke belakang lagi makanan, dia makan aja, itu kita nggak boleh marah-marah. Ya biar aja mengubahnya orang tua. Ya selain dari dulu kita di dapur rumah kita, ya kita begitu dulu masih kecil. Ya datang dulu, mau datang saya mau itu mau senjata dulu ya. Ke dapur, kalau nyomot, ya nyomot telur lah, nyomot ayam lah, ya itu kita nggak marah. Ya apalagi kalau memang orang tua kepada apa, gitu. Ya makanya ketika yang kita udah dewasa, umpamanya ya orang tua kita minta sesuatu, ya bapak harus dikasih, gitu. Ya jadi kalau anak kan biasanya memang muksir, nggak punya duit, kecuali kalau memang ada kondisi tertentu di mana itu si anak punya harta bahwa yang lain banyak, atau maunya begini dah gambarannya yang paling mungkin, umpamanya nih anak dapat warisan, warisan dari bapaknya yang lama kali, terus nanya kawin lagi, tapi itu warisan dari bapaknya yang lama yang udah meninggal itu triliunan makanya. Itu dianggapnya musir atau musir? Musir, artinya orang punya duit. Kalau kayak begitu, nanti si orang tua tidak wajib memberikan apa. Terus si anak itu dari mana? Itu dari duitnya sendiri. Tapi nggak boleh dia pegang, karena anak kecil itu, kalau dalam istilah fikih ada yang namanya mahjurun alaih. Apa mahjurun alaih? Mahjurun alaih itu artinya asetnya dibekukan. Kalau orang yang sekarang begini, pembekuan aset. Jadi harta kekayaannya dikelola oleh orang lain, nggak boleh dikelola sendiri. Jadi kalau ada anak kecil duitnya banyak, yang ngelola siapa? Ya orang tuanya. Makanya pantas kalau punya anak lebaran diambil sama orang tua, jangan dikasih ke anak semua.
Itu tembakan pembalasan. Begitu. Jadi kalau kayak gitu nanti orang tuanya yang ngurusin duit anak, maka nafkahnya dari duit si anak itu sendiri. Si bapak boleh ngambil, ya boleh-boleh aja. Ya tapi udah ngambil anaknya, gitu. Meskipun bapak tahu sebenarnya. Tapi untuk syarat bagi anak di sini selain dia harus mengusir, au ajazu anil kasbi, atau memang anaknya masih kecil sehingga belum bisa buat nyari duit. Kalau belum nyari duit ya tadi belum punya duit, kemungkinan besarnya. Makanya orang tua yang punya kewajiban buat ngasih nafkah. Au zamanatin, atau terhalang untuk mencari duit dari nafkah. Pokoknya karena mohon maaf ada kelumpuhan, ada kecacatan. Meskipun tuh anak udah gede, ya karena emang ada kekurangan dan dirinya sehingga tidak bisa cari nafkah, makanya orang tua tetap wajib ngasih nafkah. Udah kemarin kita bahas sedikit tuh ya, termasuk juga orang tua masih punya kewajiban ngasih nafkah kalau anaknya mau belajar, masih mau belajar. Biar udah SMA, kan SMA udah gede juga ya. Apalagi SMA zaman dulu. Sebenarnya udah bisa semua itu rata-rata. Udah kota semua. Pas sekarang kan kayaknya kadang SMP juga kis-kis masih. Harus terus. Ya. Jadi meskipun udah SMA atau bahkan udah kuliah, kalau memang mereka masih fokus buat belajar, mencari ilmu, artinya mereka tidak punya kesempatan buat cari nafkah. Tetap orang tua sebisa mungkin punya kewajiban ngasih nafkah kepada anak. Kemudian wajibu ala zawji nafaqatu zawjati. Selain tadi kita ngomongin masalah nafkah anak kepada orang tua atau sebaliknya nafkah orang tua kepada anak, juga ada nafkah suami kepada istri. Ini yang kadang-kadang kalau lagi dengar cerita nggak habis pikir, kadang ada begitu. Kita cerita orang suami pelit sama istri. Kayak cerita siapa? Kayak cerita Abu Sufyan. Sahabat Nabi Abu Sufyan itu pernah diaduin sama istrinya, yaitu Hindu. Jadi ceritanya Hindu ngatur ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya punya suami ngasih uang bulanan kurang, nggak mau nambahin dulu, pelit. Kata Rasulullah, ya udah ambil, tapi ambil sebelumnya, kalau ambil lebih lagi, dikocekot. Saya melakukan itu pada, makanya kata lakinya. Artinya di sini suami memang punya kewajiban buat ngasih nafkah. Nafkah itu besarannya tidak bisa dibakukan. Ya, nafkah itu besarnya tidak bisa dibakukan kalau disamain begitu. Tapi didasarkan pada kebutuhan. Butuhnya berapa? Kan beda. Namanya bini orang Wadas sama bini orang Nopik dua. Bini orang Wadas, bini Nopik dua, kira-kira uang bulan sama beda. Ya. Artinya untuk nafkah itu disesuaikan dengan ya kondisi masing-masing. Jadi ya kira-kira berapa butuhnya, mau ngasihnya mau per minggu kah atau per bulan kah, silahkan diatur sesuai kesepakatan bersama. Yang penting jangan sampai kurang, minimal pas cukup. Untuk bulanan butuhnya sebulan 3 juta, kasih 3 juta. Ya orang mau lebih mah jangan tanya dah ya. Lebih mah siapa sih yang ngasih, yang nggak bolehin. Pokoknya butuhnya 3 juta, dikasih 30 juta. Itu bini mana juga senang pasti. Nah, tapi kalau di kitab-kitab fikih itu dibilang begini, kewajiban suami memberi nafkah kepada istri
itu wajib dibarengi dengan kewajiban istri dalam melayani suami. Karena memang sebenarnya yang namanya nafkah itu boleh tiap hari. Kadang-kadang perempuan begitu ntar. Nah itu. Ngasih. Ya memang begitu emang ada duit. Iya. Abang saya. Saya Surya itu. Gak ada duit, abang undang. Karena memang konsepnya begitu sih. Konsep awalnya dasarnya yang namanya nafkah itu dia pak. Namanya tiap hari hitungannya. Nah, dalam hari itu suami wajib kasih nafkah kalau istrinya melakukan yang namanya, saya lupa nama istilahnya sedikit apa ya. Intinya begini dah, selama istrinya mempersilahkan diri begitu, ngajak-ngajakin suaminya, artinya nih bang mau diapain ya terserah bang begitu. Itu kalau istrinya udah mempersilahkan, maka suami wajib ngasih nafkah. Meskipun masa kita belum hubungan badan belum, selama istrinya udah memasrahkan dirinya, maka suami udah wajib ngasih nafkah. Ya kalau yang kita ngasih duit biasanya bini ngajakin, maka emang udah begitu kelakuannya emang. Udah begitu adatnya. Kalau kita begitu ada transaksional. Iya, harus bagi duit ya bye-bye dah. Coba kalau bagi duit merengut. Ya, kadang-kadang begitu. Memancing. Agar kasih miring. Kalau itu dari kasih duit Iya. sejak karir doang. Wanita karir. Iya. Giliran gajinya lagi. Waduh, yang itu berat. Kalau gimana kalau bininya kerja? Kalau bininya kerja, yang cakep begini. Ini memang bini yang cakep di rumah ya. Cuma ya biar bagaimanapun kadang-kadang entah tuntutan ekonomi, entah memang karena perempuannya kalau kata zaman sekarang mau wanita karir gitu. Ya kalau di rumah aku yang begitu, punya kerja. Kita kan begini kalau perempuan kerja, duitnya atau gajinya si istri, jangan. Artinya kerjanya si istri, nyari duit si istri, jangan dibiarkan dalam rangka membantu suami untuk mencari nafkah. Ya dalam artian seandainya nanti suaminya tetap dibagi, Pak ya terima, hanya dibagi ya bocor, maksudnya ditolak. Itu buat beli rokok sebungkus lumayan. Artinya untuk kewajiban si suami tetap wajib memberikan nafkah sesuai kebutuhan si istri. Ada pula istrinya yang sendiri itu ya di luar untuk kebutuhan, begitu, jangan begitu. Kalau saatnya istrinya mau udah bang, kita pegang aja, duit saya pakai buat kebutuhan bersama, ya terserah datang, apa kayak buat saya kayak cakep, namanya begitu. Jangan kubur dulu kalau situ. Ini kita nyari duit, mana ketemu? Ya, jangan kalau gitu. Kalau kata guru saya tuh, kalau kata kiai dia bilang begini, cari bini, jangan yang kita cari duit. Duit di mana ketemu? Ntar Jakarta, bang, bila aja ada duit, nggak mau duit sial. Oh, udah sial, kalau gue ketemu juga sial. Ya, jadi maksudnya ya kalau dalam artian nafkah tetap wajib ya, suami tetap wajib memberikan nafkah meskipun si istri bahwanya punya penghasilan lain gitu. Jadi konsepnya tadi ya ada hak, ada kewajiban. Istri haknya adalah menerima nafkah, kewajibannya adalah memasrahkan dirinya untuk melayani suami. Suami kewajibannya adalah memberikan nafkah, muasyarah bil ma'ruf, ya, memperlakukan istri dengan baik. Kewajibannya adalah haknya adalah dilayani oleh istri, dilayani dan ditaati oleh istri. Makanya jangan sampai ada peristiwa, ada kejadian
pilih ya bajunya 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 sih pakai mulu. Lah emang kan yang bilang siapa? Kan lakinya juga yang jelek. Tapi kita mau dikata sama orang. Ya menghibur bener orang lain apa sih ya? Kalau munas ridho nas goyatul la tudrok, kalau kata orang begitu. Ridho nas goyatul la tudrok. Keredoan orang atau maksudnya omongan orang itu goyatul la tudrok. Itu tujuan yang gak bakal bisa dicapai. Iya kata kita pengennya kata orang-orang begini, betul kita kata orang beda lagi begitu. Iya. Jadi artinya tetap kita yang namanya suami wajib memberikan yang terbaik buat istri. Yang namanya istri wajib menjaga kehormatan suami. Nah, dalam untuk apa menjaga kehormatan suami? Di antaranya adalah berpakaian dengan pakaian yang baik. Kalau masalahnya istri bagaimana mau pakai pakaian yang baik, bagaimana mau pakai gincu, duitnya kagak ada, begitu hasilnya. Kan kalau kondangan cakep ya, kan yang cakep pakai juga. Ini si Reja itu cakep banget. Ya besok kalau begini aja, gitu. Ya kalau bininya jelek kan kata juga, ada si Reja bininya jelek amat gitu. Ya makanya kita kudu ngasih nafkah sesuai kebutuhan. Ya meskipun juga kalau dandan mah bukan kalau kondangan doang, dan dandan kondangan doang lagi. Padahal dandan itu buat nyenengin suami. Kondangan mah bodoh. Gitu kondangan mah. Yang penting di rumah suaminya ada, penampilannya menarik. Jangan bilang kondangan doang, penampilan menarik. Di rumah, ya pakai dasar coba capi, keteknya bau ikan asin. Ya ada yang gitu. Yang itu harus dirubah mindsetnya, makanya begitu. Jadi yang dandan untuk suami. Ya adapun omongan orang lain dikata cakep mah ya namanya bonus berarti. Namanya berarti suami bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Apalagi wa mahruha yang menjadi kewajiban bagi suami, yang menjadi hak bagi istri adalah memberikan mahar. Jadi mau ngomongnya pas lagi akad gitu. Apa sih mahar? Mahar itu ya kalau bahasa kita mas kawin. Mas kawin itu sebuah kewajiban. Baik nanti di akad disebut ke ataupun tidak disebut ke, ya pokoknya yang namanya mahar itu wajib. Mau itu bayarnya kontak ke, mau bayarnya utang ke, maka tetap jadi kewajiban. Wa alaihi laha mut'atun intallaqaha, dan suami punya kewajiban juga yang menjadi hak laha bagi si istri. Apa kewajibannya? Mut'atun, memberikan mut'ah. Apa itu mut'ah? Jadi mut'ah itu kalau dalam syarahan dibilang ma'ruf fi muqabalati wahsyati, harta yang diberikan sebagai ganti daripada wahsyah. Apa wahsyah? Kalau terjemahannya mah wahsyah itu liar. Apa sih liar? Liar wahsyah di sini yang liar ini lawanan dari sakinah, lawanan dari ulfah. Apa sih ulfah? Ulfah itu rasa cinta yang ada ketika seseorang bersama pasangan. Itu kalau pasangan nggak ada, kan rasanya gimana gitu ya? Kayak kita nih mamanya, ini kita suami istri, apalagi mamanya pengantin baru masih hangat. Bininya pergi, kita di rumah. Itu uring-uringan namanya. Itu yang begitu namanya wahsyah namanya. Jadi ketika kita pisah dengan pasangan kita, ada rasa gelisah, kalau ada salah galau, begitu, galau di pikiran pasangannya. Apalagi ketika dicerai. Jadi meskipun umpamanya cerainya ini dengan cara tidak baik-baik, pokoknya karena ada orang ketiga, tetap aja yang namanya rasa dari yang lama itu tetap ada, gitu. Makanya untuk mengobati rasa galaunya,
untuk mengobati rasa liar gelisahnya ini, itu si istri ketika dicerai itu suami punya kewajiban ngasih mut'ah, ngasih harta sesuai dengan komisi juga. Jadi kalau itu besarannya sesuai dengan komisi suami dari istrinya. Intolakoha kalau dicerai, kalau tinggal mati wajib gak? Ya kagak, tinggal mati mah. Kalau mati tidak ada urusannya apa? Warisan, gitu. Dan kalau mati dapat warisan. Kemudian wa ala malikil abidi, dan juga kewajiban bagi malikil abid, pemilik budak. Kita udah paham dah ya budak itu apa. Jadi budak itu manusia, dibilang manusia kayak barang, dibilang barang tapi bentuknya manusia. Kenapa dibilang kayak barang? Karena bisa diperjualbelikan, bisa disuruh-suruh tanpa harus dibayar. Cuma kalau yang sekarang mah kita kurang kegambarnya karena udah nggak ada budak. Jadi perbudakan itu nggak ada, karena memang Nabi menganjurkan yang punya budak harus dibebasin, dimerdekain. Bahkan dikasih baginda, dikasih iming-iming, dikasih ganjaran bahwa orang yang merdekain satu budak, jaminannya adalah nanti di akhirat diberikan jaminan kebebasan dari api neraka. Ya siapa yang nggak mau coba dikasih jaminan begitu. Makanya para sahabat berlomba-lomba untuk merdekain para budak. Apalagi kalau kita dengar cerita yang Bakar, ya itu Bakar, masya Allah, banyak banget yang dimerdekain oleh beliau, termasuk sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu termasuk sahabat yang dimerdekain sama Abu Bakar. Jadi Bilal bin Rabah ini budak dari orang kafir Quraisy, karena ada siksa, kasihan, dibeli sama Abu Bakar dari tuannya yang lama. Setelah dibeli, dimerdekain, dibebasin sama Abu Bakar. Bahkan saking banyaknya budak-budak yang diberikan Abu Bakar. Jadi kalau di kita langsung muncul, kalau saya pernah baca sama muncul di Marwah ini, itu Abu Bakar, sama Abu Bakar tuh pernah ditanya lah, diprotes sama orang tuanya, ya namanya Abu Kuhafah. Jadi diprotes sama orang tuanya, kenapa sih merdekain budak dulu, beli budak dulu, malah dibeli budak-budak yang lembek-lembek, yang kayak bilang apa lembek, malah lembek, disuruh berantem gak kuat ya mah. Disuruh ngapain? Disuruh angkat barang-barang yang berat, kurang kuat. Beda sama Wahsy. Wahsy kayak petarung, gitu. Orang kata bapaknya, kalau punya Bakar, orang beli budak yang keker, dia bisa apa? Dia bisa melindungi, dia jadi bodyguard, begitu. Ini yang dibeli lembek-lembek, mana harus dibeli merdekain lagi. Ya ternyata yang kata Abu Bakar, dibeli bukan buat dimiliki, tapi dibeli buat dibebasi. Nah seandainya ada orang punya budak, atau buat bahan ini, atau ada orang punya peliharaan, ya peliharaannya mau apa kek, kuda kek, sapi kek, ya, atau yang sering kita bang, biar apa kalau kita biara burung, ya biara burung itu punya kewajiban juga. Kewajiban ngapain? Nafaqatuhu, punya kewajiban buat ngasih nafkah, ngasih makannya, ngasih minumnya, tempat tinggalnya yang layak. Jangan ya udah seminggu tuh burung kasih makan kagak, dilepasin kagak, ya tempat air udah kering. Itu nggak boleh yang begitu. Jadi pemilik budak, pemilik hewan-hewan peliharaan punya kewajiban buat
memberikan nafkah. Istilahnya mah ya punya kewajiban untuk merawat lah gitu. Jangan sampai tidak dirawat, jangan sampai tidak terurus. Termasuk itu membantu. Meskipun pembantu itu bukan budak, tapi tetap pembantu itu wajib diurus. Dalam artian diberikan upah yang pantas. Yang kerjaannya punya dipegang pembantu, tapi gajinya alhamdulillah dikit, ya. Yang begitu tuh pembantunya boleh protes, ya. Protes, tahu lagi menghargai kan. Apalagi wa alla yukallifahum minal amali ma la yutiqunahu. Selain wajib memberikan nafkah, si tuan atau pemilik hewan itu juga tidak boleh untuk membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak bisa mereka sanggupi. Umpamanya budaknya cuma kuat manggul beras sekarung. Ya udah, sekarung aja suruhnya. Jangan disuruh manggul sekali manggul 2 karung. Ngecek kan? Gitu. Kalau kita miara sapi, kuda namanya bisa narik keretanya, bebannya cuma mobil 100 kilo. Itu 100 kilo aja. Jangan dibebanin sampai namanya tuh katanya penyoprak. Udah yang kita angkat. Itu namanya melebihi batas kemampuan. Kayak begitu namanya menyiksa. Kalau begitu itu menyiksa itu dosa. Nggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak disanggupi. Kan mau tanya, Ya. batas mana orang tua memberikan nafkah kepada anak? Ya kalau mungkin apa tadi yang kita bahas, ya secukupan. Dalam artian begini, kalau kebesarannya ya secukupan. Jangan sampai ada yang tidak cukup. Dalam artian begini, kalau kita yang perlu diperhatikan adalah pakaiannya, ya, kemudian makannya, tempat tinggalnya. Ya, itu semua harus diberikan dengan layak. Kalau untuk lamanya ya sampai mereka balik sebenarnya. Cuma kalau tadi di syaratnya itu dibilang ya syarat tadi anak tetap wajib diberikan nafkah kalau mereka satu muksil, miskin lah harus kita gitu, punya duit. Kedua nggak bisa nyari duit, ya. Berarti kalau namanya nih anak kita udah gede, ya, udah punya duit, udah bisa nyari duit, itu orang tua ya udah gak wajib, begitu, udah gak wajib ngasih nafkah. Ya makanya kalau kata kita mah dulu kita kalau ngasih orang tua kita masih sekolah kadang udah sambil dagang, ya dari sekolah kadang udah sambil kerja di mana gitu, karena ya memang udah jadi kewajiban anaknya gitu buat dari duit juga. Tambah lagi biasanya memang karena keprihatinan keluarganya dan sebagainya gitu. Kalau sekarang kelihatannya rata-rata orang tuanya makmur, makanya anaknya disuruh terus sekolah aja yang benar gitu, sampai aliyah ke, kalau perlu sampai kuliah ke, kalau duit kita mau nyari gitu orang tuanya. Makmur kan? Iya makanya. Rumah sumur. Wala yadurru bihim bighairi haqqin, dan jangan membahayakan mereka bighairi haqqin tanpa ada hak. Maksudnya apa? Ya tadi budak hewan peliharaan kalau memang nggak harus dipukul ya jangan dipukul. Jadi kita nggak boleh nyari-nyari alasan buat nyiksa mereka. Itu budak padahal emang milik kita, nggak boleh kita siksa, apalagi pembantu. Ya kan tadi saya bilang pembantu itu bukan milik kita. Pembantu mah dia sebenarnya gini, kalau kita lihat secara fikihnya, pembantu dengan tuan, ini kan sebenarnya tuan gitu ya. Pembantu dengan pemilik rumah itu sebenarnya pangkalnya sama harusnya. Pangkalnya sama, kenapa sama? Sebagai dua orang yang sama-sama sedang bertransaksi.
Mana transaksinya? Sewa menyewa. Tuannya memberikan ujroh dengan bayaran kepada pembantu. Pembantunya memberikan jasa tenaga dia untuk mengurus rumah. Ini sebenarnya secara tingkatannya, secara pangkat sama dia. Iya, kita jual beli. Kalau membeli sama penjual sama tingkatannya, bahkan ada ketentuan yang pembeli malah lebih mulia justru. Pembeli adalah raja begitu. Kalau beli miliar juga kali ya. Ya begitu dia makanya. Jadi dalam artian sebenarnya ya kalau tadi dibilang budak aja nggak boleh disiksa, apalagi pembantu. Ini mau kalau berita ya, pembantu disekap, pembantu disiksa, bayar kagak, ya Allah. Itu yang begitu berarti zolim. Kalau ngomong sapi harus terus kan. Nah, kalau ngomong sapi bagaimana ngomong sapi? Apa tulisnya yang sayang? Cep gitu. Kalau kita mau nyembelih hewan, memang di hadis arba itu ada, ya, ada perintah untuk berbuat baik. Termasuk juga berbuat baik ketika menyembelih dengan cara apa? Bukan dengan cara dilus-lus. Dilus mah hewannya bukannya terpotong, tidur. Kalau makanya bisa jadi jemput kita kan. Bagaimana cara berbuat baik kepada hewan yang mau disembelih? Dengan cara pertama, tajamkan itu alat sembelihannya, pisaunya. Kemudian jangan biarkan sebenarnya tuh kalau kita lihat, jangan biarkan dia nonton teman-teman yang bersembelih berdua. Dia tutupin atau minimal ya aling-alingin kayak begitu. Kemudian jangan pisahkan induk dengan anak yang masih butuh hidupnya, yang masih nyusu gitu. Jadi mau motong, mau nyembelih, mau korban ke, mau apa ke, kalau itu hewan masih ada anak yang masih netek, jangan potong dulu, karena nggak boleh memisahkan induk dari anaknya. Gitu. Itu jadi berbuat juga sebenarnya, bukan dilurus sih. Ya, jadi intinya tadi jangan sampai kita nyari-nyari alasan buat menghukum, nyari-nyari alasan buat memukul. Bisa pokoknya kayak kuda nih. Ini kadang kalau kuda dipecut ya, buat jalan tuh dipecut. Ya kalau memang jalan itu kencang, ya udah jangan dipecut lagi. Kalau dia berhenti, sedangkan kita mau nyuruh jalan dia berhenti aja, diam-diam aja, ya boleh dipecut. Karena memang udah kewajiban dia jalan, begitu. Nah, kalau tadi kita ngomongin kewajiban suami. Nah, ini lanjutannya wajibu ala zaujati, yaitu kewajiban istri. Jadi, kalau kata lagi sekarang, semuanya itu ada feedbacknya. Ya. Ada timbal baliknya. Jadi jangan maunya suaminya murni berbuat baik kepada istri, tapi istrinya juga harus bisa berbuat baik kepada suami, gitu. Ada hak, ada kewajiban. Kewajiban suami maka menjadi hak istri. Kewajiban istri menjadi hak suami, gitu. Apa yang menjadi kewajiban bagi istri? Wajibu ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha. Wajib atas istri, artinya menjadi kewajiban buat istri bagi suaminya. Apa yang kewajiban? Ta'atuhu, mentaati suami. Suami ngomong apa juga harus dituruti. Meskipun kalau anak kita kok kadang-kadang si bininya nih, istrinya kurang terima gitu. Selama masih dalam kategori kebaikan, selama dalam kategori bukan yang haram, maka si istri wajib mengikuti kata suami. Tapi kalau zaman haram cuma dibilang ya kita tahu jadi suami. Ya makanya harus ada yang namanya kompromi. Harus ada yang namanya diskusi dan musyawarah, makanya begitu. Suami istri harus banyak-banyak berdialog, ngobrol,
Biar kalau kata orang Jawa tadi ya diktator ada itu. Ya sebenarnya Pak, yang namanya gini harusnya samina wa atau sama suaminya gitu. Jadi ya apa kata suami harus didengar. Mentaati dalam hal apa? Fi nafsiha, dalam dirinya. Dalam artian apa? Yang kalau suaminya ngajakin langsung. Yang mau ngajakin paham tuh semuanya ya. Nah pakai diperjelas lagi. Ya aja diam dulu ya. Jadi artinya artinya selama suaminya ngajakin, suaminya minta, dan istrinya tidak ada unsur yang bisa dianggap, maka istri wajib untuk mempersilahkan, wajib untuk mengiyakan suaminya. Ya, lagi mandi, mulai panggil, nyaut, lagi masak, tinggalin. Cuma lagi itu kompornya, terbakaran lagi. Ya, jadi selama memang tidak ada unsur keharaman, tidak ada unsur menentang perintah Allah, maka istri punya kewajiban untuk mengiyakan ajakan suami. Terus dalam hal tadi ngajak-ngajak itu dalam istimta atau jima, yang apapun ya harus diiyakan selama tidak melanggar syariat. Illa malayahiluk, kecuali pada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Mana yang nggak dibolehin? Umpamanya kalau kita belajar fikih namanya liwat. Apa liwat? Bukan numpang lewat, bukan. Liwat itu jima tapi sasarannya dubur. Ya, sasarannya dubur. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Meskipun itu bini dia. Kenapa nggak boleh? Karena dalilnya jelas. Faktu harsakum annasyitum. Yang namanya bini ibarat ladang, maka kerjakanlah ladangmu. Mana ladangnya? Kenapa perempuan disebut ladang? Ladang itu disebut jadi perempuan disebut ladang, atau lebih spesifiknya kemaluan perempuan disebut ladang karena dianggap ladang anak, gitu. Jadi kita tanam tubuhnya anak, begitu. Berarti yang tubuhnya anak yang mana? Depan atau belakang? Ya depan. Berarti perintahnya adalah untuk mendatangi istri kita di depan, bukan yang di belakang. Nah, berarti nggak boleh sama tetap. Kalau masih perlu tutorial. Kayak sih kayaknya itu. Ya. Jadi pokoknya wajib yang di depan. Untuk caranya mah bagaimana caranya? Saya bilang anak syiktu, bagaimanapun yang kamu mau. Maksudnya apa? Sambil tiduran ya terserah, sambil berdiri terserah. Menjauh kok mau coba. Ahli. Ya, artinya yang penting sasarannya tetap di depan. Nggak boleh sasarannya yang ada di belakang, tubuhnya nggak boleh. Jadi illa malayahiluk, kecuali yang nggak boleh. Termasuk juga istri itu wajib mentaati suaminya di atas orang tuanya. Ini perlu diperhatikan, di atas orang tuanya. Kadang-kadang masih kurang apa ya? Bukan bilang kurang paham, cuma kadang lupa. Jadi yang namanya istri itu menjadi tanggung jawab suami. Makanya kalau ngapa-ngapain izinnya di suami, bukan ke orang tuanya. Bahkan untuk datang ke rumah orang tuanya pun tuh istri izinnya tetap harus ke suami. Jangan mentang-mentang gua pulang ke orang tua gua sih, lu mau kemana? Ya, tetap harus ada izin dari suami. Kalau suami jangan. Meskipun mau ngaji, ini kata bininya laki kurang ajar emang. Bininya mau ngaji gak dikasih. Lah, bukan kurang ajar. Lalu lakinya ustaz,
Orang cukup belajar di rumah lu. Iya, atau lakinya bisa ngajarin dia mau apain aja sama orang, udah dia di rumah. Ya jadi sama suaminya begitu maksudnya. Artinya ya kita ya kayak kemarin kita ngomongin anak, kita itu punya kewajiban mendidik anak, termasuk mendidik istri. Kalau kita bisa, ya kita yang kerjain. Kalau kita nggak bisa, jangan didiemin aja. Itu anak suruh sekolah, pulang sekolah sore atau malam suruh ngaji. Ini ngajarin kagak, nyuruh ngaji kagak. Yang ada yang nggak hidup apa-apa dikatain. Anak MC lu terlalu lama, anak dia. Tapi tolong siapa? Ibu aja. Ya jadi bini juga termasuk kalau mau ngaji, mau ngapa-ngapain, mau silaturahim, mau undangan semuanya, tetap izin sama suami. Kalau suaminya katanya jangan ya udah jangan. Kalau suaminya silakan ya silakan baru. Jadi kalau suaminya bisa ngajarin ya boleh. Hah? Bilang jangan itu ngambak. Nah, baik-baik tuh coba sama yang merah-merah. Wa alla tasuma wa la takhruja min baitihi illa bi iznihi. Wa alla tasuma, istri itu juga nggak boleh puasa. Nggak boleh puasa. Di bawahnya ada keterangan tuh illa bi iznihi, kecuali atas dasar izin dari suami. Emang apa? Bini mau puasa nunggu izin dulu dari suami. Ya kan istri punya kewajiban melayani suami. Nah kalau bininya puasa, bagaimana mau melayani? Ya kan kalau tadi kata bocok mah, lakinya ngajakin, ya ini kalau ngajakin ada. Lah lakinya ngajakin siang-siang, lah bininya puasa, ngomong-ngomong ini tahu. Ya terus bagaimana? Maka istri itu untuk puasa kudu izin dulu sama suami. Meskipun puasa kodok, wajib juga tuh. Ya izin dulu, bang hari ini saya mau kodok puasa. Diam-diam aja bang ya. Jangan aja kerjaannya, kerjakan. Ini ngomong dulu lakinya, bang saya mau puasa kodok. Gitu. Kalau kata lakinya, ntar aja meneng. Ya masih lama ini, ya silakan dah tuh. Kecuali ini mah udah puasa tinggal 5 hari lagi puasa, 5 hari lagi masuk bulan puasa. Ya, kodonya masih 3. Kapan habisnya? Kapan habisnya masih larang mulu. Itu suami nggak boleh larang oleh itu, karena itu kewajiban, begitu ya. Kalau mau sunnah, meskipun sunnahnya setahun sekali doang, maksudnya kayak puasa Arafah, puasa Tarwiyah gitu. Itu tetap izin atas dasar suami. Kalau suami jangan ya jangan. Kalau suami puasa ya baru udah puasa. Gitu. Wala takhruja min baitihi, juga jangan keluar dari rumahnya. Rumah siapa? Rumahnya suami. Illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Mau kondangan, ya mau nongkrong sama besti. Tapi di jam sekarang ada yang laguannya. Nongkrong sama besti ya, meet up. Mau ketemuan sama teman-temannya, boleh nggak? Boleh, yang penting izin dulu. Kalau suaminya nggak ngasih izin, jangan. Atau jangan pakai ngomong, pulang aja dulu, kita baru izin. Habis itu telepon ke dia angkat, jangan juga. Pokoknya kalau belum ada izin, jangan keluar, gitu. Itu baru namanya istri soleha. Kalau jadi istri soleha kan enak. Enaknya apa? Balasannya surga. Ditambah lagi kalau yang hanya perempuan surga, nggak pakai tanggung jawab, nggak pakai ditanya-tanya, enggak. Kalau ada perempuan mati, kan dia harus begitu. Kalau ada perempuan mati, suaminya redo, udah dah, nggak pakai tanya-tanya lagi, pasti diberikan izin masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau. Gitu. Berbeda kalau laki-laki mah ada tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab orang yang ada di rumah kita. Tuh, iya laki soleh, seperti tiap hari terus tiap waktu nggak pernah
kamar kosong. Tapi anak bininya kagak diurusin, anak bininya kagak diajarin. Itu bentar dan dia masuk surga ditahan dulu. Tapi kalau istri soleha nggak ada cerita begitu. Makanya ya dikata enak mah enak, cuma berat. Siapa yang tahan punya suami bewel. Ya, nah, apalagi orang zaman sekarang nih. Kalau saya ngeliat di medsos tuh, ada standar TikTok tadi begitu. Standar habis bagaimana bininya scroll TikTok mulu, ngelihat konten, makanya laki-laki begini mulu. Udah jangan diturutin aja lah. Jadi yang diturutin apa? TikTok yang turutin, lakinya agak didengerin. Nah itu namanya kurang aja. Ya, jadi memang kalau dibilang berat ya semuanya pasti berat. Makanya ganjarannya surga. Yang namanya ganjaran surga kan luar biasa surga. Ya, makanya hanya bisa diraih oleh orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan. Ya, mudah-mudahan kita bisa tetap menunaikan semua kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai suami, baik sebagai orang tua, ataupun sebagai anak. Amin ya rabbal alamin. Belum ya? Masih di sholat paslon. Nanti bersambung lagi paslon minal wajibatil qalbiyah. Ngomongin tentang kewajiban hati. Jadi kalau kemarin sebelum ini ngomongin fikih. Fikih itu gerakan anggota badan. Besok kita ngomongin kewajiban anggota yang ada di dalam, yaitu hati. Bagaimana cara kita menata hati yang baik? Apa saja yang harus dilakukan? Insya Allah kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Faslun minal wajibatil qalbiyati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.